Halo, selamat datang di Kongko United TV. I'm United, we're all United. Kembali lagi, hari ini gue pengen update berita-berita yang muncul di hari Jumat kemarin. Dan Jumat kemarin ini cukup hari yang apa ya, banyak berita update lah. Biasanya Jumat itu udah sepi berita, tapi ternyata banyak banget update yang bisa gue berikan ya. Yaitu satu, kita mulai dari Van de Beek, posisi midfield kita. Fred ya jelas udah bakal keluar ya dari Fred, masih negosiasi dengan Galatasaray. Semoga kita bisa dapat harga yang bagus oleh Fred ya, jangan sampai di bawah 10. Tapi yang breaking news adalah akhirnya kita dapat peminat untuk Donny van de Beek. Ya, Donny van de Beek, Real Sociedad ya actively working to sign Donny van de Beek ya, berarti ini benar-benar real. Reported by Notgip. Notgip ini siapa ya? Noticia de Gupuscoa. Oh, sorry nih, gua nggak tahu ini siapa. Mungkin seorang wartawan kali ya di Spanyol kali ya. Tapi yang pasti udah dikonfirmasi dengan Fabrizio Romano bahwa this is true. Ini benar. Donny van de Beek is on the way out ya. Negosiasi masih ongoing ya katanya, tapi masih belum ada agreement untuk formula, the deal, dan juga personal term. Wah, ini masih awal banget berarti ya. Berarti Donny van de Beek sama Sociedadnya sendiri itu belum done deal, belum agree. Ya, karena masih personal term juga. Ya, formulanya juga masih. Kalau formula sih belakangan ya biasanya. Kalau harganya udah setuju baru formula sih. Ini rada-rada rancu dikit sih. Ya, yang pasti personal term harus agree dulu. Ya, karena percuma juga kalau lu agree sama klub ya kan, tapi pemainnya nggak mau pindah ya atau nggak setuju, itu sama aja percuma ya, kayak De Jong ya, ingat De Jong kan ya. Percuma ya, jadi semoga aja cepet done deal, semuanya cepet personal term agree dulu ya kan, baru tinggal masalah harga. Donny van de Beek, aduh gimana gengs, dijual harga berapa nih yang cocok Donny van de Beek? Waduh, gue bilang sih dia kalau bisa dapat belasannya udah bagus sih jujur sih ya. Gue nggak nyangka sih Van de Beek sih. Karena target 3 yang menurut gue yang paling gampang yang untuk jual itu Elanga, Dean Henderson, sama Fred sih, tiga itu ya. Tapi ya jelas Elanga udah done deal, Dean Henderson lagi nunggu, Fred juga lagi nunggu. Tapi Van de Beek, gue pikir nggak bakal gampang untuk cari cari klub buat dia kecuali dia balik ke Liga Belanda ya, di mana ya dia ya itu liganya dia gitu kan, benar nggak. Tapi Sociedad, jadi gua nggak tahu seberapa mungkin ya, tapi yang jelas kalau misalnya Donny van de Beek keluar, Fred keluar ya, itu Amrabat menurut gua sih bakal here we go, harus here we go ya, bukan menurut gua, harus here we go ya, karena Amrabat ya, rumor-rumornya walaupun ada yang bilang 50 juta lah atau berapa, tapi menurut gue sih di angka 30 sampai 40 juta euro sih harusnya dapat untuk Amrabat. Nggak nyampe 50, nggak nyampe 50. Jangan mau bayar 50 untuk Amrabat. Yang pasti itu, ya ini bakal bakal sangat-sangat menarik ini, sangat menarik. Um, apa namanya, perkembangannya lah untuk midfield ya. Apalagi apalagi kalau McTominay jadi keluar loh ke West Ham. Wah, kalau McTominay keluar ke West Ham, lumayan loh, kita merevolusi midfield kita loh, ya. Udah nggak ada McFred, ya kan, Erikson udah mungkin jadi cadangan, lumayan loh. Amrabat dengan Casemiro, kalau nggak dengan Mainu juga ya, semoga Mainu nggak lama cederanya. Sangat menarik loh, midfield kita bakal sangat kuat. Ya, sangat kuat 100% ya. Kecuali Ten Hag pengen mainin Mason Mount di posisi nomor 6 ya. Sekarang ini kayaknya masih ngeraba-raba sih Mason Mount bagusnya di mana ya kan. Tapi menarik ya. Semoga aja minggu depan sih, semoga aja bisa dandil lah untuk penjualan Fred, kalau enggak Donny van de Beek. Donny van de Beek masih lama sih gue bilang sih. Ya kalau dia sendiri belum agree ya untuk pindah tuh masih lama. Tapi Fred juga belum ada tulisan ngomongannya ya. Ya, Fred juga belum ngomong. Tapi Fred udah pasti harus pindah lah. Dia udah tahu lah dia nggak dibutuhin lagi ya. Oke, selanjutnya yang breaking news juga ya, kita menolak untuk menjual bukan kapten, ex kapten, ex kapten kita Harry Maguire, bro. Di offer 20 juta pound untuk sign Harry Maguire permanently ya. David Moyes pengen England center back, tapi nggak mungkin, kayak kelihatannya sih susah gitu untuk push lagi karena ya itu, si Maguire-nya kayaknya masih pengen fight di MU dan juga masalah gaji ya. Nah, ini rada-rada rancu dikit karena satu, berarti Maguire mungkin belum tentu mau pindah ke West Ham dengan gaji yang lebih rendah ya. Yang kedua ya mungkin dia ya karena gaji juga dia masih pengen stay lah ya, dia mungkin merasa masih masih bisa fight gitu kan. Nah, oh gini deh, gue ngomong gampang aja ya. Kita ngomongin harga dulu, 20 juta untuk Maguire. Gue tanya kalian nih, lepas nggak 20 juta untuk Maguire? Menurut gue 20 juta itu udah angka paling bawah ya untuk Maguire. Belasan aja udah cukup bagus sih sebenarnya. Tapi 20 sih menurut gue masih oke ya.
Karena dia udah umur 30 loh. Dia nggak bakal lebih bagus, dia nggak bakal lebih cepat, dia nggak bakal lebih ya nggak bakal berkembang lebih-lebih lagi gitu loh. Ya kan udah umur 30 untuk seorang center back. I think we have to sell sih. Ya kan apalagi kalau bisa ngurangin gaji dia untuk sekitar 190 juta 190 ribu ya pound sterling per minggu. I think we have to sell sih. 20 juta pun seandainya nggak ada embel-embel yang lain ya. Benar nggak 20 juta misalnya cash nggak ada 15 plus 5 atau package 20 juta cash sih dengan kita nggak perlu bayar salary dia misalnya nih di West Ham. It's a good deal sih kalau gue bilang sih. Ya secara ideal ya mungkin kita bisa dapat 20 sampai 30 untuk Harry Maguire. Tapi ingat ini umurnya udah 30 dia sendiri. Ya kan? Bukan masih 28 atau 27. Kalau 28 27 mungkin gue bilang ini kemurahan, tapi udah umur 30. Ya kan? Dan dia udah pasti nggak cocok gitu loh di sistem Ten Hag. Ya, jadi untuk menurut gua sih sama si Harry Maguire yang nggak masalah-masalah gaji dengan West Ham dan angka 20 ini oke. Intinya 20 udah top gitu loh. Kita nggak subsidi gaji gitu loh. Ya, itu menurut gua masih oke angka 20 ya. Masih oke. Mau berhubung dengan umurnya dia udah 30 tahun sih. Ya, jadi David Ornstein yang ngabarin ini ya udah dikonfirmasi juga dengan Romano. Kita lihat aja lah West Ham jadi ada dua ketertarikan nggak tahu benar atau enggak untuk ini. Maguire udah pasti benar. McTominay masih tanda tanya sih karena kayaknya sih belum belum dikonfirmasi sama Ornstein sama Romano belum dikonfirmasi sama sekali. Ya, tapi kita lihat lah untuk kapten. Jadi pertanyaan gue gitu deh, kalian mau jual nggak menurut kalian 20 juta euro ya untuk kapten ex kapten gue salah ngomong mulu ex kapten kita Harry Maguire ya dengan catatan kita nggak harus subsidi salary menurut gue sih kita jual ya kalau kita harus subsidi salary itu beda cerita deh ya kan 20 subsidi salary ya berarti ya di bawah 20 benar nggak kita bayarnya. Oke, lanjut lagi. Ini tentang Rasmus Højlund yang juga breaking news kemarin kita udah ngebit yang kedua. Ya, ini belum tahu angka angka pastinya berapa ya katanya Romano. United udah improve bidnya ke Atalanta. Direct talk ya masih ngomongan doang. Itu lebih dari 60 juta euro paket ya. Mengenai Rasmus Højlund. Negosiasi masih on, tapi pengen close the deal as soon as possible ya. Højlund very clear he wants United ya. Jadi dia benar-benar pengen United ditawarin gaji lebih tinggi oleh PSG, ditolak sama dia bro. Jadi ini gue suka yang kayak begini ya. It's not all about money, it's all about pride and apa ya, pride dan harga diri lah benar. Harga diri dan gitulah segalanya. Karena gaji dia murah banget di Atalanta. Ya kan, kalau dia ngumpetin gaji doang mah dia pasti ya siapa yang mau bayar gue lebih ya gue pindah ya gaji dia tuh murah banget gitu loh. Ya kan Ras United aja bisa bayar dia kali. Ya. Jadi untuk Højlund bakal semoga bisa here we go dan kelihatannya dengan perkembangan penjualan kita ya kan yang mungkin bisa here we go juga beberapa mungkin kita ngegas juga untuk Højlund untuk kita cepat-cepat dan deal sih ya semoga aja ya. Jadi untuk minggu ini sih walaupun belum ada dan deal apapun juga menurut gue sih cukup positif lah untuk hasil kerjanya Murto. Jarang-jarang gue nih ngebela Murto nih, gila nih, aduh. Lagi sakit, gue lagi sakit emang. Emang lagi masih gak enak badan nih, makanya gue harus bela nih. Ya, gue kalau ngomongin jelek mulu, ntar gue nggak sembuh-sembuh lagi. Ya, tapi untuk Højlund sih interesting lah, interesting. Ya, semoga ya kita cepet dandil lah. Kita perlu striker sih. Terlepas lu suka sama Højlund atau enggak, faktanya ya dia yang paling dekat sekarang ini. Ya kan? Gue ngeliat dia cukup fisikal karena dia orang yang cukup tinggi gitu loh, benar nggak? Ya kan dia cukup gesit untuk seorang tinggi kayak dia dan dia bowler itu aja sih. Finishing semoga aja nggak kayak si Puta ya, oke ya. Dan terakhir yang ada di berita kemarin yaitu dari Sun Football ya, Sun Football bilang Mason Greenwood karirnya Mason Greenwood ini bisa diselamatkan karena main sponsor dari United ya, berarti sih itu ya tim viewer ya, tim viewer itu setuju gitu dan juga Adidas juga udah ngomong sama Adidas itu juga positif berarti apakah sama ini dia nggak balik-balik karena itu ya karena sponsor ya takut si Greenwood balik itu sponsornya jadi nggak happy gitu ya atau apa ya apa karena itu ya gue nggak tahu deh ya. Tapi masuk akal sih sebenarnya ya kan karena ya ini sponsor kita bro bener nggak ya kan dia nggak mau dong seandainya Adidas nggak mau dong dikaitkan dengan misalnya ya KDRT atau apa gitu loh bener nggak brandnya kan pengen dijaga jadi ini mungkin ada kemungkinan benernya itu masuk akal sih gue bilang
Nggak tahu ini bener gara-gara sponsor doang dia jadi nggak bisa balik ke MU atau enggak, itu gue nggak tahu sih jujur ya. Tapi masuk akal kalau gue bilang sih berita ini ya, masuk akal. Jadi semoga aja kita lihat lah kabar Greenwood gimana, karena kan banyak kan simpang siur kan. Oh, Greenwood mau keluar lah gitu, Greenwood mau dibeli Juventus lah, Greenwood bakal stay lah, ya kan latihan lagi lah, ya kan baru baru punya anak lagi benar. Jadi simpang siur dia ya. Cuman gue selalu bilang sih ya, kalau dia nggak ikut preseason sih ya rada berat itu aja sih, rada berat. Ya seandainya dia udah beres pun ya kan oke, memang dia bisa langsung main, belum tentu. Belum tentu, ya kan? Jadi itulah sayangnya di situ aja sih timingnya aja sih ya. Sampai ini bener timingnya aja sih. Karena dia nggak ikut preseason ya udah ya kita lihat lah gimana ya. Paling itu aja yang gue bisa update ya. Makasih banyak kalau udah nonton ya. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.